Kalau layanan-layanan ini kan nanti juga akan justru itu dari masukan dari customer-customer kami ya. Seperti apa kebutuhannya nanti kita ciptakan dari situ. Kalau yang parcel instan ini nantinya akan lebih cepat daripada layanan same day, tapi jauh lebih mahal pastinya kan, lebih cepat ya kan. Nah itu yang kita coba tawarkan nantinya selain same day. Karena kalau same day kita hanya di slot tertentu aja gitu. Dan pengirimannya dalam jangka waktu mungkin antara 4 sampai 6 jam dari pertama pick up. Itu di dalam satu kota ya. Kalau same day seperti itu. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Kami hari ini kembali hadir pastinya untuk membagikan cerita-cerita yang inspiratif dari narasumber-narasumber yang akan men-sharingkan hal-hal yang positif kepada kita. Sebelum kita mendengarkan sharingnya, saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan dinyalakan loncengnya, pencet tombol merahnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video terupdate dari kami. Follow juga sosial media Total Quality, ada Instagram di @totalquality.id, Facebook di Total Quality Indonesia, dan juga Twitter di totalquality.id. Karena di sana kami selalu men-sharingkan hal-hal yang menarik. Di era sekarang, belanja online sudah menjadi lifestyle bagi setiap orang, karena banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Tapi di balik itu, saat ini juga banyak sekali jasa pengiriman yang semakin menjamur dan membuat konsumen itu terkadang bingung mana pengiriman yang aman, cepat, dan tentunya harganya terjangkau. Di Success Talk kita kali ini, kami telah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan bagaimana kita sebagai konsumen bisa secara jeli memilih jasa pengiriman. Langsung saja kita sapa bersama-sama Bapak Ahimsa Afrizal, Branch Head Paxel Surabaya. Selamat siang Pak Ahimsa. Halo. Ya, siang Pak Ahim. Halo, selamat siang. Halo. Ya. Terima kasih kesempatannya. Oke. Kabar baik ya Pak Ahim ya? Kabar baik, alhamdulillah sehat semuanya. Yang di Total Quality juga saya harapkan juga sama ya. Sukses. Ya, pasti Pak. Ya, Pak Ahim, hari ini kita ingin sharing-sharing aja sih Pak Ahim. Kita akan memberikan mungkin edukasi kepada para konsumen yang suka sekali berbelanja online ya. Bagaimana sih kita sebagai konsumen tuh bisa memilih ya, kira-kira jasa pengiriman apa sih yang terbaik untuk kita, seperti itu ya. Oke, Pak Ahim, Oke. mungkin saat ini masyarakat itu masih belum mendengar ya, belum tahu secara menyeluruh tentang Paxel ya Pak ya. Nah, kira-kira dari Pak Ahim sendiri ini bisa sharing sedikit nggak sih Pak? Kira-kira Paxel itu apa sih? Paxel itu jasa pengiriman seperti apa sih Pak Ahim? Seperti itu. Iya, untuk Paxel sendiri itu startup logistik ya. Sebenarnya kita lebih ke startup logistik. Jadi kita menyediakan platform agar memudahkan customer melakukan pengiriman barang dengan layanan same day dan juga kita ada layanan next day. Jadi kunci dari Paxel ini yang pertama adalah kemudahan ya. Jadi untuk pengiriman paket atau pengiriman apapun ya dari customer tidak perlu datang ke counter, tapi via aplikasi, jadi langsung bisa dijemput ke rumah, walaupun cuma satu paket aja. Yang kedua, layanannya servis kami adalah same day delivery dan juga next day delivery. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Paxel, kita hari ketiga itu sudah terlambat. Jadi pengiriman kami hanya di hari yang sama dan juga besoknya next day. Seperti itu. Oke, jadi intinya kita ini ya someday, jadi kirimnya misalnya pagi ini langsung di pick up, langsung sampai saat itu juga ya Pak ya? Ya, nanti kita juga ada slot waktu ya, slot time yang bisa dicek dari aplikasi juga. Kita akan dikirim dalam rentang waktu jam berapa gitu. Jadi selain hari yang service level yang agreement yang kita janjikan ke customer adalah juga jam, ya, jam berapa itu akan dikirimkan. Nah itu yang salah satu inovasi yang mungkin di jasa pengiriman lain belum ada gitu ya. Karena kan juga di jasa pengiriman lain untuk same day, next day, dan mungkin ada layanan hari ketiga. Selain itu di kami itu juga ada flat price. Jadi memang harganya flat ya untuk small, medium ataupun large ya. Jadi tergantung
dari ukurannya. Cuma 1-5 kilo kita harga flat. Kalau di pengiriman lain itu selain 1-5 kilo kan dihitung per kilo biasanya. Nah itu kalau di Pexel kita flat dan juga same day ataupun next day gitu. Jadi sebenarnya cocok untuk teman-teman ya UMKM yang membutuhkan jasa pengiriman yang cepat. Nah dengan karakter seperti itu sebenarnya hanya terbentuk dengan tidak sengaja juga 80% pengiriman kita food. Ya frozen food maupun perishable food yang lain itu banyak pengiriman pakai Pexel karena mereka membutuhkan cepat. Gitu ya. Tapi tidak untuk kemungkinan juga dari customer kami juga pengiriman elektronik maupun barang-barang branded gitu ya, atau fashion apparel, terus household. Jadi kita ada kemungkinan juga termasuk dokumen. Oke, berarti ini sangat bermanfaat sekali ya. Mungkin kita punya online shop yang jual-jual makanan seperti itu yang harus cepat sampai ke konsumen seperti itu ya Pak Ahim ya. Iya. Ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk teman-teman UMKM dengan menggunakan Pexel terutama untuk pengiriman yang lebih dari 2 kilo, tapi di bawah 5 kilo ya, 1-5 kilo, dan juga membutuhkan kecepatan. Nah itu biasanya sih banyak yang memakai Pexel di situ. Oke, ya ini mungkin teman-teman UMKM yang sedang menyaksikan acara ini ya, mungkin sudah ada gambaran nih untuk memakai Pexel seperti itu ya Pak. Ya. Oke, Pak Ahim ya, salah satu komitmen dari Paxel itu kan yang membuat saya menarik itu adalah Paxel berkomitmen untuk memperdayakan dan membangun masyarakat lokal di Indonesia ya. Nah ini mungkin agak berbeda ya Pak ya dari jasa-jasa pengiriman lainnya. Kira-kira menurut Pak Ahimsa ini bisa cerita sedikit nggak sih Pak maksud dari pemberdayaan dan membangun masyarakat lokal ini seperti apa Pak Ahim? Kita berpartner ya untuk kota-kota second tier. Itu kita berpartner dengan investor-investor lokal ya. Tapi memang kita sistemnya bukan sistem membuka cabang. Jadi kita nggak ada cabang-cabang, itu nggak ada, yang kita franchise-kan itu nggak ada, tapi memang itu semua terpusat dan itu dihandle oleh Pexel. Cuma kita membuka kesempatan untuk join dengan investor-investor dari daerah yang itu akan memanage satu kota. Seperti itu. Itu yang terkait dengan pembukaan cabang baru ya. Tapi yang kedua terkait dengan UMKM di daerah, itu kita juga ada kerjasama yang dimana kita membuat namanya Pexel Market. Jadi Pexel Market itu kita ikut mempromosikan UMKM yang mempunyai produk-produk yang unik. Misalkan unik itu makanan khas daerah tersebut. Misalkan kalau Surabaya ya bebek ya, bebek sinjai, atau bebek songkem atau bebek palupi gitu kan, di Surabaya kan ada banyak bebek tuh. Nah itu kita ikut bantu promosikan di Pexel Market. Jadi ketika di Pexel Market ini customer itu bisa order makanan itu dari Pexel Market menggunakan jasa pengiriman Pexel tentunya. Nah di situ kita kirim ke seluruh Indonesia yang terjangkau oleh Pexel. Jadi kita sering tuh kirim bebek ke Jakarta, makanan khas Surabaya ya, itu kan kita ikut membantu UMKM juga di kota-kota gitu ya, termasuk kalau Madiun itu ada Bundar Cokro juga, terus Jember itu ada tape, nah itu kita sering kirim makanan gitu. Jadi kan kebanyakan customer kita yang ada di kota-kota besar tuh mungkin pada kangen nih dengan makanan khas, jadinya kita semacam mudik tapi nggak perlu pulang gitu. Nah itu gimana? Ya order aja Pexel Market hari ini, besok udah sampai di rumah. Berarti ini kayak ini ya Pak, kalau saya bisa cerita sedikit terkait tentang kayak just tip itu nggak sih Pak? Kalau dulu kan kita ada just tip ya, mau pergi ke suatu kota A, kita mau siapin oleh-oleh, ya udah kita belanja di sana kayak gitu. Itu halnya sama seperti itu mungkin ya Pak? Mirip ya, karena juga beberapa just tip ada yang pakai Pexel juga gitu. Jadi memang itu salah satu kita membuka channel marketing aja sih, channel sales aja sih untuk mereka. Jadi selain mereka jualan dari sosial media mereka sendiri, atau mungkin dari marketplace, atau mungkin yang ketiga dari just tipper gitu ya, atau dropshipper, nah itu salah satunya kita buka channel juga di Pexel Market gitu. Cuma kalau Pexel Market kan pasti pengirimannya pakai Pexel, tapi kalau yang di luar itu kan ya terserah dari seller, dia mau pilih pakai apa gitu. Cuma ada beberapa juga just tipper yang layanannya untuk pengiriman pakai Pexel. Jadi dia terima order, open PO, ya kan, terus dia beli, habis itu dia order Pexel untuk pengiriman, kayak gitu sih.
Oke, nah dari sharing-sharing dari Pak Ahimsa tadi itu apakah masuk Pak ya ke salah satu budaya yang dikembangkan oleh Pexel yaitu bersatu sebagai kolega seperti itu? Apakah maksud dan tujuannya sama Pak, kita mengembangkan UMKM itu menjadi mitra, menjadi kolega atau seperti apa Pak konsepnya? Ya, dalam bisnis terutama di bidang logistik tentu customer kami adalah apa ya, mungkin retailer ataupun corporate yang sering melakukan pengiriman, di mana sering tidaknya mereka melakukan pengiriman kan tergantung dari situasi ekonomi juga dan tergantung dari perkembangan bisnis mereka. Nah, dari Pexel sebenarnya bukan yang solusi yang kita tawarkan itu bukan kita tawarkan ya ke customer, tapi kita justru tanya ke customer kira-kira kebutuhannya apa ya. Apa yang Pexel bisa bantu. Oh, misalkan saya butuh instan nih, pengiriman instan ya kayak Grab atau apapun lah ya yang GoSend gitu ya, yang pengiriman ojol lah ya, yang instan gitu ya. Tapi harganya mahal. Pexel bisa nggak ngasih solusi? Nah, itu kita carikan tuh solusinya gimana. Nah, seperti itu. Jadi kita uh, bisa memberikan alternatif solusi, tidak hanya solusi yang itu aja, tapi kita juga bisa memberikan alternatif solusi nih ke customer. Kira-kira tidak selalu dengan harga yang lebih murah, tapi mungkin dengan pelayanan, mungkin dengan kecepatan juga. Nah, itu tinggal nanti customer yang bisa pilih. Apakah mau menggunakan ojol instan, ya, atau Pexel. Pexel juga, oh bisa instan nggak? Oh kita bisa coba nih fitur instannya gitu, karena kita juga sedang mengembangkan beberapa fitur. Salah satunya adalah yang instan ya, Pexel instan, dan juga Pexel Big. Pexel Big itu untuk yang di atas 5 kilo. Karena kalau di Pexel itu maksimal 5 kilo untuk satu package-nya gitu. Nah, kalau layanan-layanan ini kan nanti juga akan justru itu dari masukan dari customer-customer kami ya. Seperti apa kebutuhannya nanti kita ciptakan dari situ. Kalau yang Pexel instan ini nantinya akan lebih cepat daripada layanan same day, tapi jauh lebih mahal pastinya kan, lebih cepat ya kan. Nah, itu yang kita coba tawarkan nantinya selain same day. Karena kalau same day kita hanya di slot tertentu aja gitu. Dan pengirimannya dalam jangka waktu mungkin antara 4 sampai 6 jam dari pertama pick up. Itu di dalam satu kota ya. Kalau same day seperti itu. Oke, berarti ini salah satu inovasi sendiri ya Pak ya dari jasa pengiriman yang beda daripada jasa pengiriman lain ya Pak ya. Iya, yang dimaksud tadi apa membuat customer kami sebagai kolega apa itu adalah memang kita feedback itu yang justru membuat kita jadi lebih baik dan maju gitu. Jadi kita bukan membuatkan program atau membuatkan fitur untuk customer, tapi customer yang dari kita sering ngobrol, kita sering apa ya ketemu dengan mereka, apa sih yang bisa kita bantu lebih gitu ya. Dalam arti yang bisa Pexel lakukan gitu. Kalau misalkan oh kita butuh channel sales nih, ya udah kita jadiin Pexel Market. Mungkin suatu saat mungkin oh kita butuh pendanaan, mungkin dari Pexel juga bisa jadi ada fintech mungkin ya, kurang tahu juga gitu. Tapi sekarang kita juga ada Pexel Credit. Pexel Credit itu berarti saldo ya Pexel. Tapi saat ini cuma bisa digunakan untuk transaksi di Pexel dan juga Pexel Market. Jadi belum merambah ke yang lain. Tapi kita juga ada untuk kredit ya, Pexel Credit. Selain juga pembayaran lain ya dari vendor-vendor lain itu juga bisa digunakan di Pexel. Oke, berarti ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Tidak hanya mempunyai jasa pengiriman aja, tapi banyak banget program-program yang ada di Pexel sendiri ya Pak Ahim. Ya. Oke, Pak Ahim, ini nanti kita akan lanjut lagi ke part kita yang kedua, ya, yang pembahasannya lebih dalam lagi. Kita akan tutup dulu di part kita yang pertama. Oke, ya. Pada part 1 kita telah mendengarkan sharing tentang apa keunggulan dari Pexel sendiri yang dapat menjadi salah satu alternatif pilihan konsumen tentunya untuk mengirimkan barang. Kita akan lanjut lagi ke part kita yang kedua, tetap di Success Talk Total Quality Indonesia. Perubahan itu bisa dari mana aja, kalau di Pexel bisa dari level mana aja menyarankan perubahan itu. Yang kedua,
bagaimana kita menyikapi perubahan adalah perubahan itu di dalam organisasi ataupun sistem itu adalah untuk mempermudah kita dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, kita menyadari perubahan pasti nggak nyaman, ya kan? Cuma ketika nanti efeknya lebih bagus, ya kita harus melawan ketidaknyamanan itu.